pecinta pendidikan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini masih baru, maka masih banyak pastinya yang belum begitu mengerti ya tentang kurikulum merdeka ini. Oke, mari kita ikuti dan saksikan apa sih kurikulum merdeka itu. Nah, kurikulum Merdeka Belajar yaitu kurikulum dengan intrakurikuler yang beragam. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya dalam kurikulum Merdeka ditekankan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah kami yaitu melaksanakan sholat duha bersama-sama. 2. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. 3. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. 4. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. 5. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak baik. Berikut adalah beberapa tema proyek profil pelajar Pancasila tingkat sekolah dasar. Tema yang pertama yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Contohnya meminta siswa membawa bekal makanan sendiri dari rumah, mengajak siswa untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik, mengajak siswa untuk mengurangi sampah plastik, misalnya membawa botol minum dari rumah dan mengganti plastik belanja dengan tas belanja. Bisa juga anak-anak diajak untuk membuat karya menggunakan bahan-bahan bekas. Yang kedua, tema kearifan lokal. Contohnya memberikan siswa tugas untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Membuat karya seni yang mengandung unsur kearifan lokal. Misalnya membuat lukisan tentang Gandrung Banyuwangi. Kemudian bisa juga mengadakan festival kearifan lokal seperti pementasan wayang, pameran dolanan, pameran makanan khas dari daerah mereka, ataupun permainan tradisional. Tema Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya mengajak anak-anak untuk menonton bersama film edukatif tentang toleransi dan keberagaman. Bisa juga mengajak siswa berdiskusi mengenai isu-isu atau permasalahan tentang keberagaman. Contoh lainnya mengikuti lomba festival tari-tari daerah. Keempat, tema bangunlah jiwa dan raganya. Contohnya yaitu mengadakan seminar tentang anti perundungan, anti kekerasan, dan lainnya dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang tersebut.
Bisa juga meminta siswa untuk membuat poster atau makalah tentang perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan lainnya. Contoh lain, mengadakan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru di sekolah. Tema suara demokrasi. Contohnya, mengadakan pemilihan OSIS yang digelar selayaknya pemilu. Contoh lain, bisa melakukan musyawarah saat menetapkan tata tertib di kelas ataupun di sekolah. Tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Contohnya merancang teknologi kincir angin dengan teknologi pompa air. Bisa juga merancang teknologi yang dapat mengurangi sampah anorganik di sekolah. Tema kewirausahaan. Contohnya mengelola botol kaca bekas menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. Bisa juga mengadakan kegiatan merchandise di sekolah di mana barang atau makanan yang dijual merupakan hasil kreativitas dari siswa itu sendiri. Identitas diri yang luntur akibat krisis budaya lokal menjadikan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Maka tim kami berinisiatif untuk mengambil tema kearifan lokal tentang adat Kosek Punjen. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan kepada siswa tentang adat Kosek Punjen yang ada di Banyuwangi, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada budaya lokal dan pengetahuan untuk siswa. Untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Saya mewakili tim ingin mohon izin untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya akan dilakukan di kelas B. Mohon dukungan dan bimbingan dari Kepala Sekolah. Ya Mbak Lucia, tolong dikerjakan dengan baik, semoga lancar dalam melaksanakan tugas dan lanjutkan Mbak Yulia dengan tim. Terima kasih Bu. Setelah mendapatkan persetujuan kepala sekolah dan dukungan dari pihak sekolah, tim kami segera melakukan persiapan untuk proyek profil Pancasila dengan tema kearifan lokal yaitu Kosek Punjen. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu menjelaskan kepada siswa mengenai langkah-langkah pembuatan bahan yang digunakan untuk adat Kosek Punjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali lagi ke pelajaran bahasa Osing. Nah, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di minggu lalu, hari ini Bu Guru akan memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana caranya membuat alat yang digunakan untuk adat Kosek Punjen. Ya, itu adalah adat yang digunakan oleh suku Osing. Nah, mereka itu menggunakan adat Kosek Punjen itu untuk acara pernikahan, di mana di sana itu nanti ada pengantin pria dan ada pengantin wanita. Adat Kosek Punjen ini digunakan ketika si pengantin, entah itu prianya atau wanitanya, dia adalah anak kemunjulan. Apa itu anak kemunjulan? Anak ya? Anak ya? Benar ya, anak kemunjulan itu adalah anak terakhir. Oke, Guru di sini sudah membawa beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat adat Kosek Punjen tersebut. Nah, di sini ada apa ini namanya? Kita tahu ya, ini adalah beras. Kemudian kita juga membutuhkan pewarna kuning. Nah, pewarna kuning itu nanti kita gunakan yaitu kunyit. Kunyit bubuk ini nanti kita gunakan untuk membuat beras ini. Lalu Guru juga menyiapkan yaitu uang logam ya. Uang logam atau uang kertas juga tidak apa-apa. Nah, tapi uang ini didapatnya harus dari kerabat, tidak boleh uangnya sendiri. Sorry jatuh. Ya, tidak boleh uangnya sendiri. Nanti ketika ada tersebut, nanti
si mempelai wanita dan mempelai pria itu akan meminta uang kepada saudara atau kerabatnya untuk acara ini. Jadi uang ini tidak boleh uangnya sendiri, harus uang sumbangan atau uang sukarela dari saudara-saudaranya. Oke. Bu Guru akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Adakah di sini yang pernah tahu adat Kosek Punjen di daerahnya masing-masing? Pernah lihat? Pernah? Oke, di acara apa itu? Pernikahan. Oke, di acara pernikahan. Siapa yang di sini pernah melakukan atau pernah ada di dalam acara tersebut? Pernah? Pernah ada di dalam acara tersebut? Oke. Oke, Bu Guru akan membagi kelompok untuk anak-anak praktek di minggu depan. Ya, kelompok 1 yang bagian bangku sana ya. Untuk yang kelompok 2 bangku sini, kemudian kelompok 3 bangku sini, kelompok 4 bangku sini. Nah, apa saja yang harus disiapkan masing-masing kelompok? Masing-masing kelompok harus membawa beras seperti yang Bu Guru contohkan tadi ya. Membawa beras, kemudian membawa kunyit, lalu uang logam, juga wadah yang digunakan untuk merendam beras ini ke dalam air campuran kunyit tadi. Oke, mengerti anak-anak? Ini dari kelompok berapa? Ya, silakan dimulai. Pertama, ayo, ya. Oke, kunyitnya dituang. Kemudian dikasih apa lagi? Air. Oke, sebentar. Tuangkan airnya, kira-kira. Ini aja terus, ayo diaduk ya. Nah, setelah itu diapakan lagi? Diaduk. Setelah diaduk, Dicampur ke beras. nah, ini dicampur berasnya, isi berasnya, ayo bagian aja berasnya ya. Barangnya langsung dijemur. Biasanya dijemur, awas kena anu nek. Bapak nggak ada pakat-pakatan. Emangnya gelasnya juga punya pakat? Kok kita berasnya? Setelah dijemur dan beras kuning telah kering, beras kuning tersebut digunakan untuk bahan Kosek Punjen, yaitu dengan mencampurkan beras kuning beserta uang logam lalu dimasukkan kembali ke dalam kantong. Sisa uang dan beras kuning dari acara Kosek Punjen tersebut digunakan untuk acara semberutik. Nah, acara semberutik sendiri itu merupakan kegiatan adat, yaitu melemparkan uang beserta beras kuning ke penonton untuk diperebutkan. Tujuannya adalah untuk hiburan. Dengan melakukan praktek pembuatan bahan Kosek Punjen, membuat pembelajaran lebih bermakna sehingga timbul rasa cinta siswa terhadap budaya lokal serta mendapat pengalaman yang tidak terlupakan. Hal ini juga membuat siswa lebih senang belajar dan tidak bosan serta lebih mudah dalam memahami materi. Dari temuan tersebut, maka kami membuat tindak lanjut, yaitu mengenalkan model pembelajaran tersebut ke kelas-kelas lain di sekolah kami, juga di sekolah-sekolah lain melalui video pembelajaran yang akan kami upload di YouTube. Tujuannya sama, yaitu untuk menambah inovasi pendidikan di Indonesia. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita jelaskan mengenai kurikulum Merdeka dan beberapa tema-tema yang ada pada kurikulum Merdeka. Serta kita juga memberikan satu contoh tentang tema kearifan lokal yang bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok atau tim kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi inovasi pendidikan yang mudah untuk dipraktekkan dan difahami oleh siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.